menjelaskan UTS yang kemarin, ya, secara ini sambil mereview materi yang sudah kita pelajari mengenai kinematika. Nah, kinematika itu kita mempelajari dengan mempelajari gerak dengan metode peralatan misal tidak ada, jadi ilmu kira-kira yang dipakai. Yang penting caranya, ya. Ini ada soal yang kemarin bahwa alfa A itu diketahui 5 cm. Kemudian berputar dengan kecepatan sudut omega A 1 radian per detik. Kemudian panjang AB ini 12 cm, lalu BC 12 cm. Kemudian jarak dari alfa ke lintasan titik B itu sama dengan 2 cm. Kemudian kan pertanyaannya, gambar posisi mekanisme itu ketika titik C berada pada kedudukan terdekat dari titik E. Titik E-nya ya saya belum tuliskan di sini. Titik E di sini. Sorry. Titik E. Ukurlah berapa jarak EC pada posisi itu. Jadi nanti ketika dia berputar pada posisi bagaimana, pada posisi di mana, ya, titik B ini terdekat dari titik E, gitu ya. Jadi ketika Anda menjawab, Anda jangan langsung menjawab soal ini, soalnya memang begini, ya. Tapi Anda jawab dulu pertanyaannya, baru Anda mulai melukis. Lalu pertanyaan yang B, lukis vektor kecepatan titik B ketika alfa A sejajar dengan titik C. Jadi langkah pertama, gambarlah posisi mekanisme itu ketika titik C berada pada kedudukan terdekat. Sebetulnya kata kunci itu ada di sini. Ketika sejajar lintasan titik B, alfa A sejajar lintasan titik B. Kalau posisi sekarang ini alfa A tidak sejajar, jadi dia akan berputar ke kanan begini, berlawanan dengan jam, gitu ya. Pada saat sampai di sini, panjang alfa B ini dipertahankan posisinya tidak berubah 12 cm, ya, dengan lintasannya ini, ya. Ketika berputar begini sampai di sini, ya. Di diktat saya sebelumnya kedudukan pada mekanisme gerak batang tolak itu kan ada beberapa macam kedudukan dari lintasan alfa A ini, gitu ya. Ada yang terluruskan, tetapi dengan catatan bahwa alfa A ini sejajar. Jadi kalau kita bilang terluruskan posisi begini, ya, terluruskan. Jadi ketika dia begini semakin menjauh, gitu ya, menjauh. Tapi untuk posisi kan ada jarak 2 cm. Jadi dipertahankan gerakannya ini. Jadi kira-kira sampai di mana, ya? Kan posisinya tetap begini. Nah, kan ada kata kunci di sini, sejajar lintasan titik B, berarti posisi A itu berada di sini. Ini posisi A. Kalau saya gambar dengan garis warna baru, warnanya biru, warna biru, kita asumsikan ini panjangnya 5 cm, ya. 5 cm di sini. Terus batang AB, ya, kira-kira 3 spidol begini, ya. Ini harusnya pakai meteran, ya, tapi kalau kita pakai meteran, kondisi darurat, posisinya di sini, batang AB, harusnya pakai misal, ya. Ini pagi kita pakai misal. Jadi sekarang posisi A aksen di sini dan B aksen di sini. Ini yang posisi dia terdekat dari titik B. Kemudian langkah selanjutnya, yang pertama Anda lakukan adalah Anda mencari vektor kecepatan titik A. Ya, vektor kecepatan titik A adalah mengalihkan kecepatan sudutnya omega A dengan jadi-jadinya alfa A. Di soal dikatakan bahwa kecepatan sudutnya 1 radian,
kemudian dikali 5 ya. Jadi 5 cm per detik. Ini kecepatannya 5 cm. Vektor kecepatan ketika. Ingat ketika dia berputar ke sana, berarti vektor kecepatannya alfa A ini berotasi, ya, berotasi. Jadi lintasannya membentuk suatu lingkaran. Saya gambarkan dulu lintasannya membentuk suatu lingkaran. Jadi kira-kira dengan jari-jari ini ya, jari-jari ini. Nah. Kemudian kalau saya gambar terpisah, jadi A, ya, kecepatan itu ini merupakan lintasan titik A. Jadi ini lintasannya membentuk lingkaran. Kemudian garis yang menyinggung lintasan itu namanya garis kecepatan. Kemudian garis yang berimpit dengan garis kecepatan namanya vektor kecepatan. Ya. AP. Jadi AAP itu adalah vektor kecepatan titik A. Kemudian garis yang menuju ke pusat lintasan, ya, atau menjauh dari pusat lintasan, ini namanya, kalau ini gambar merah ya, ini namanya garis normal, ya, garis normal, kurang bisa kelihatan. Nah itu kita aplikasikan di sini. Jadi vektor menyinggung lintasan. Jadi kalau lintasannya tadi membentuk lingkaran, ini ya. Ini jelas nggak kelihatan? Kayaknya kurang terang nih. Jadi menyinggung berarti dia ke bawah begini kan? Sepanjang 5 cm. Harusnya ini pakai misal juga menggambarnya. Jadi 5 cm. Hapus saja ini. 5 cm. Kalau 5 cm perwakilan jari-jarinya kan apa 5 cm. Berarti sama panjang dari ini ya. Sama panjang ini. Kira ini berarti agak panjang ini. Kita taruhlah di sini 5 cm. Ini vektor kecepatan titik A. AAP itu adalah vektor kecepatan titik A. Jadi dia menyinggung lintasan. Kemudian langkah berikutnya Anda harus menarik garis garis normal. Jadi garis normal tadi kan menuju ke pusat lintasan atau tegak lurus vektor kecepatannya. Jadi menuju ke pusat lintasan atau tegak lurus terhadap vektor kecepatannya. Jadi titik A ini, titik A garis normalnya. Kalau saya gambarkan dengan warna merah, pusat lintasnya ini sekarang di sini, maka ditarik begini, terus saja ke sana, sampai di jauh tak terhingga. Teruskan ke sana begini. Ya. Kemudian titik B. Jadi kalau batang alfa ini bergerak rotasi, lalu BC ini bergerak transmasi. Kemudian batang AB ini bergerak gabungan. Maka yang pada batang BC ini karena dia bergerak translasi, ini ada garis putus, ini ada lintasannya. Maka garis normalnya tegak lurus terhadap lintasannya. Ya. Tarik ke atas begini. Jadi kalau yang pada titik alfa A aksen itu dia berotasi, garis normalnya menuju ke pusat lintasan atau tegak lurus terhadap garis kecepatannya. Titik B pun demikian, kecepatannya ini tegak lurus ke atas. Maka pertemuan kedua titik ini yang disebut sebagai apa?
kutub gerak. Jadi untuk mencari vektor kecepatan, pertanyaannya kan lukislah vektor kecepatan titik B. Jadi untuk mencari vektor kecepatan kita menggunakan yang pertama sifat sebangun, ya. Sifat sebangun, kemudian berikutnya menggunakan kecepatan ortogonal atau kecepatan yang diputar 90 derajat. Kemudian yang ketiga menggunakan proyeksi kecepatan, ya. Kita mau menggunakan kecepatan yang diputar 90 derajat. Ini garis normalnya saya tuliskan dulu ke bawah, ya. Jadi dia bisa ke bawah. A aksen AP, vektor kecepatan titik A. Ini sekarang kita putar artinya dengan menggunakan jangka, gitu ya. Anggaplah sekarang tangan saya ini jangka 90 derajat. Nanti posisinya di sini. Ini namanya A ortogonal. Kalau di rumah nanti ada coba mengerjakan dengan di lembar garis stringing yang sudah ada kerjanya itu lebih mudah kan. Jadi A ortogonal. Kemudian itu langkah pertama. Langkah pertama tadi mencari vektor kecepatan. Vektor kecepatan titik A itu sama dengan mengalihkan kecepatan sudutnya dengan jari-jarinya. Ini sudah didapat 5 cm per detik. Langkah pertama, jadi kalau di catatan saya dikasih angka 1, itu langkah pertama. Langkah kedua, mencari kecepatan A ortogonal dengan cara memutar kecepatan titik A 90 derajat di langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, menarik garis sejajar batang AB. Sejajar batang ini batangnya. Jadi ini soal sudah tidak dilihat lagi, yang dilihat adalah yang jawaban. Setelah dia berada pada posisi terdekat dari titik E ini. Jadi tarik garis sejajar, saya gambarkan garis hitam. Dari sini, tarik garis sejajar batang AB ini sampai bertemu di garis normal atau garis normal titik B. Jadi tarik garis normal titik A, titik B, tarik garis sejajar begini. Ini harus sejajar ya, artinya sama besar kan? Searah, ini searah, sejajar, ini sejajar kan? Kemudian langkah berikutnya adalah kalau ini tadi diputar, jadi ini langkah ketiga. Jadi kalau ini tadi diputar arah ke kiri, ya, berarti berlawanan dengan jarum jam. Maka pada saat di sini diputar berlawanan dengan ini, searah jarum jam jadinya 90 derajat. Jadi 90 derajat, kasih warna biru. Nah, maka inilah yang disebut dengan vektor kecepatan titik B. Lukislah vektor kecepatan titik B. Ya, kalau pertama gambar posisi mekanisme itu ketika titik C berada pada kedudukan terdekat dari titik E. Saya sudah gambarkan sekarang yang ini. Kemudian ukurlah berapa jarak DC. Nah, Anda ukur dari sini ke titik. Jadi DC itu kan panjangnya 12 cm. Jadi ini ke sana kan 12 cm. Jadi sekarang C-nya di sini. Ya, C-nya di sini. Ukur dari sini ke sini. Anda ukur. Jadi dengan menggunakan misal dan kertas string itu pasti bisa diketahui gitu ya. Lalu lukislah vektor kecepatan titik B. Ini kita menggunakan metode kecepatan ortogonal ya. Kecepatan ortogonal untuk mendapatkan vektor kecepatan titik B.
ketika alfa A sejajar lintasan B, berapa kecepatan titik C? Nah ini sekarang alfa A sejajarnya. Terus kalau di sini tadi, sorry, saya ada yang keliru soal kan? Apa yang jadinya? Artinya setengah hilang. Jadi garis normalnya itu di sini. Sekarang garis normal B itu bukan di sini. Ini soal. Ini yang bikin kita kecoh. Sekarang posisinya di sini. Nah. Itu ya. Lanjut. Jadi tarik garis sejajar. Jadi langkah pertama cari kecepatan titik A. Ya. Langkah berikutnya putar 90 derajat. 90 derajat didapatkan kecepatan A ortogonal. Kemudian tarik garis sejajar batang AB. Jadi sejajarnya di sini. Ya kan? Ini yang merah ini. Sorry, ini ambil garis sejajar. Sejajar. Kalau ini berlawanan dengan jarum jam A ortogonal, maka di sini didapatkan setelah ditarik garis sejajar batang AB, berarti itu langkah ketiga. Langkah ketiga, kalau tadi kita kesalahannya terpengaruh dengan soal, didapatkan kutub gerak, jadi kutub garing kiri. Sekarang di sini kita dapatkan B ortogonal. Jadi ini putar ke searah jarum jam, ini berlawanan. Sama saja jadinya. Sama saja di sini kan. Jadi kita dapatkan vektor kecepatan titik B itu di sini. Ini B aksen V. Ini yang setelah menjawab soal sebelumnya. Dan C yang sekarang berada di sini, yang warna biru ini. C yang sekarang ini. Jadi nanti Anda ukur dari sini ke C berapa, lalu berapa vektor kecepatan titik B, Anda ukur nanti. Kalau vektor kecepatan titik A 5 radian 5 cm per detik, titik B dari gambar ini kan mengecil jadinya. Artinya pada saat ketika sampai di sini, kalau ini turun lagi sedikit, maka dia kecepatannya 0, artinya dia diam. Turun lagi dia akan bergerak ke sana. Jadi kalau ini berputar terus begini, begini. Jadi ini gerakannya gini. Jadi pada saat posisi di sini, ini nyaris mau berhenti, diam juga. Turun sedikit, dia akan tangannya berbalik begini. Jadi turun lagi, maka dia akan jalan ke sana. Akhirnya dia menjauh dari titik E. Nah, pertanyaan berikutnya, berapakah kecepatan titik C? Berapa kecepatan titik C? Ini B. Ini B, yang hitam C. Bergerak begini. Kalau ini katakanlah 10 cm atau 10 meter per detik, gitu ya, maka yang B sama atau beda? Sama, karena searah. Kalau beda berarti putus, pistonnya putus. Jadi sama. Jadi kecepatan titik B itu sama dengan kecepatan titik C. Nilainya berapa? Anda ukur. Ya, saya kira itu untuk soal jawaban soalnya. Ada yang mau ditanyakan? Jangan malu-malu bertanya. Saya Pak, Silakan. itu kan bergerak melawan raja loh Pak. Seharusnya kan jadi minus gitu. Kalau kita membicarakan arah, jadi arah ke kiri, arah ke kanan, itu sama saja. Bukan berarti kecepatan yang berkurang. Hanya arah, jadi bukan minus itu ya ke kiri, gitu ya. Yang ini kan sudah ada panah yang ke kiri. Dari sini. Ya memang berkurang jadinya.
dari gambar, metode gambar tidak kelihatan berkurang antara kecepatan titik A dengan kecepatan titik B. Ini mengecil di sini. Mungkin bisa berhenti diam pas di sini, tapi dengan metode kecepatan ortogonal kita lakukan posisinya di sini. Kalau yang jelas ini A ortogonal itu ditarik sejajar dengan batang AB. Jadi kuncinya di situ. Tarik sejajar. Saya nggak ada misal di depan. Sudah paham ya Mas? Ada lagi yang mau bertanya? Kameramen, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Jadi kalau misalkan soalnya saya balik, posisi mekanisme itu ketika titik C berada pada kedudukan terjauh, bukan terdekat, terjauh. Terjauh. Anda ubah lagi gambarnya. Terdekat posisinya di sini. Terjauh berarti posisinya di sebelah sini. Jadi mau terjauh atau terdekat, Anda harus ingat urutannya. Pertama, Anda cari vektor kecepatannya. Kemudian Anda gambarkan kutub geraknya. Jadi pertemuan antara dua garis normal. Nah, ketemu kutub gerak, baru Anda gunakan metode kecepatan ortogonal. Nah, kecepatan ortogonal yang pertama, berikutnya tarik garis sejajar, didapatkan kecepatan ortogonal yang kedua. Baru putar berlawanan dengan yang pertama, ketemu kecepatan yang ditanyakan. Jadi nanti di dinamika kita akan bahas secara analisis bahwa dengan metode grafis dan metode analisis hasilnya akan sama. Saya lebih enak dengan metode grafis, nggak perlu mikir rumus kan. Dinamika nanti kita menggunakan hukum kedua itu tentang gerak, dekonsentrasi, dekonsentrasi, gabung-gabung. Kalau ini hanya tinggal aturan mainnya saja yang digunakan. Jadi kalau minggu lalu ada yang bertanya, Pak, diktatnya dari mana ya? Saya gunakan ini. Punyanya Pak Arif Darmawan. Arif Darmawan, dosen sepuh, paling senior di UGM, tapi dalam aku. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih kameramen. Kameramen kita. Nah, ini. Terima kasih dulu. Tepuk tangan. Baik, terima kasih semuanya.